Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran M. Alfarida Aziz dengan MPM A1C021057. Materi yang ke-12 tentang kepemimpinan sekolah yang efektif. Konsep kepemimpinan. Adanya beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan, yaitu menurut Siakna tahun 1986, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat persediaan bagi suatu organisasi. 2. Menurut Terry tahun 1986, kepemimpinan merupakan hubungan antara seseorang pemimpin dalam memengaruhi orang lain untuk bekerjasama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan keinginan. 3. Menurut Surayogo tahun 2010, kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk bekerja sama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. B. Faktor mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Admery, perilaku seseorang pemimpin dalam melaksanaan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor dikelompokkan, yaitu faktor internal merupakan faktor berasal dari dalam pemimpin itu sendiri. Misalnya, pengertian tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, cara orang menduduki pangkat kepemimpinan, pengalaman dalam kepemimpinan, pandangan seseorang tentang manusia. 2. Faktor berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok. 3. Faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. 4. Faktor-faktor ilegal. Seseorang pemimpin pendidik akan bertahap dengan peraturan-peraturan formal. 5. Peraturan lingkungan sosial, faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bilangan pembaruan. C. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor kemungkinan munculnya pemimpin atau sifat atau bakat dalam kepemimpinan. Teori tersebut menurut Said adalah sebagai berikut: teori orang terkemuka, teori lingkungan, teori pribadi dan situasi, teori interaksi dan harapan, teori humanistik. D. Syarat prinsip kepemimpinan pendidikan. Ateris mengungkapkan syarat dan proses seseorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Seseorang pendidik harus memiliki pribadi terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, sopan, percaya diri, dan memiliki kepedean sosial yang tinggi, paham menguasai tujuan dan hendak dicapai, dan mampu mengmodifikasi kepada bawahan dan stakeholder, memiliki wawasan yang luas bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. 4. Berpegang pada prinsip-prinsip umum pendidikan yang meliputi kontributif, kooperatif, kreatif, partisipatif, integratif, yang baik dan proporsional. Kunci sukses kepemimpinan. Menurut Rifai tahun 2007, ada langkah-langkah strategis kepemimpinan dalam mendorong karya, yaitu 1. Mendorong penglihatan dan yang positif, sangat menyatakan bodoh pada bawahan yang mengatakan kritik pedas, menyediakan waktu khusus untuk bawahan, mengetahui minat dan bakat, selalu sopan dan bertindak diplomasi. 5. Memperkuat rasa percaya diri pada orang lain. 6. Membantu pekerja jika dibutuhkan dan memberi bantuan pribadi. F. Gaya kepemimpinan. 1. Tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusat pada diri satu orang.
dia memikul tanggung jawab yang wewenang penuh. 2. Demokratik merupakan pemimpin yang konstitusi dengan kelompok mengenai masalah, menarik perhatian mereka serta memiliki nyumbang sesuatu. 3. Kendali bebas merupakan pemimpin memberikan kekuasaan bawahan, kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri, memecahkan masalah sendiri. Itulah hasil video pembelajaran materi yang ke-12. Untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.